الله أكبر الله أكبر. صلوا على النبي محمد. يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله. يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله. يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. فاهتز العرش ضربا واستبشارا فازداد الكرسي هيبة ووقارا فامتلأت السماوات أنوارا فدزت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Walam tazal ummuhu dara'an wa min faqri wa fadli ila nihayati tamami khamli. Wa du'adal habiba sallallahu alaihi wasallam sajidan sakiran hamidan sajidan sakiran hamidan ka'annahu badru fi tamami mahallul qiyam. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah ya Rasulullah.
وسلم وبارك عليه. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawal faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi babir rahmatillah adada ma fi imillah salatan wa salaman daimaini bidangkilah wa ala ali wa sahbihi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi sisa umur hidup kita yang tidak lama lagi ini dengan amal-amal soleh. Mugi-mugi apa yang kita lakukan dari sholat berjamaah kita, iktikaf kita, zikir kita, dan juga ditutup dengan membaca sholawat atas Nabi besar Muhammad SAW dan juga thalabul ilmi, mugi-mugi termasuk amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga besok nanti saat nanti di yaumil hisab, inna sama wal basara wal fuada wa kullu ulaika kana anhu mas'ula, semoga kita bisa melihat amal soleh tersebut, kita menolong kita daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala, menolong kita dari dibukanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ketua semua yang hadir di sini, mugi-mugi kula dan panjenengan semua wa uslim wa furim selalu mendapat ridho dari Allah, diberikan keistiqomahan dan akhir hayat insyaallah kembali sowan kepada Gusti Allah dalam keadaan husnul khatimah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan selalu kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita yang hadir ini, keluarga besar kita usulihim wa furim selalu berhak dapat syafaatnya dunia wal akhirah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang saya dakdimi matur sembah nuwun atas daripada kesempatan waktu yang diberikan oleh Ustadz kita Ustadz Ahmad dan Ustadz Hasan dan para asatid yang lainnya. Mudah-mudahan beliau guru-guru kita semua tersebut mudah-mudahan dipanjangkan umur dalam keadaan sehatan, afiah, salamah fid dini wa dunia awal akhirah, dan kita selalu bisa mendapat berkah ilmu beliau, berkah doa beliau insyaallah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba kita perhatikan, kalau kita mencintai seseorang pasti ada alasan. Seperti kenapa engkau mencintai ibumu? Kenapa engkau mencintai orang tuamu? Oh, ibu saya begini, baik sekali. Saya sejak kecil dirawat, saya sakit, saya dirawat. Ayah saya bekerja 24 jam, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Untuk apa? Sekedar untuk mencari nafkah yang halal. Untuk apa? Untuk saya pergi sekolah, untuk mendidik saya dan sebagainya. Kira-kira ada alasannya gak kira-kira? Ada. Orang mencintai seseorang pasti punya alasan mengapa orang yang dicintai tersebut, sehingga saya wajib mencintai karena alasannya ini dan sebagainya. Ya enggak? Tadi Ustaz Ahmad mengatakan semoga kita tambah cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Kalau kita ini sebagai manusia yang beriman, wajib hukumnya cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permasalahannya apa alasan kita wajib cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu pertanyaannya. Ternyata jawabannya di luar dugaan. Kenapa? Sebelum kita lahir, sebelum kita ini mengenal Nabi besar Muhammad SAW dan timbul rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad SAW, ternyata 1500 tahun yang lalu sebelum kita dilahirkan, kita masih di alam ruh. Wallahi kita masih di alam ruh.
Nabi besar Muhammad SAW sudah mencintai kita. Nabi besar Muhammad SAW sudah memikirkan kita. Nabi besar Muhammad SAW sudah ingin kita semua besok kalau dilahirkan di dunia semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kullu ummati yadkhulul jannah. Kanjeng Nabi mengatakan seluruh umatku, seluruh tanpa kecuali seluruh yadkhulul jannah akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lihat, kita belum lahir 1500 tahun yang lalu Kanjeng Nabi sudah mengatakan seluruh umatku masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Tentunya kita ini sebagai manusia yang berakal tentunya tidak mau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Kanjeng Nabi sudah mengatakan seluruh umatku besok akan masuk surga. Ternyata Kanjeng Nabi bukan cuma bicara saja, tetapi Kanjeng Nabi berusaha mulai dari A sampai Z, Z sampai A, bangun tidur sampai tidur kembali. Kanjeng Nabi selalu memikirkan umatnya, ummati, ummati, ummati. Dan Kanjeng Nabi selalu memikirkan bagaimana cara-cara terbaik agar kita ini diselamatkan dari azabnya Allah, agar kita selalu dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita semuanya akhirnya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat buktinya. Kanjeng Nabi pernah dalam suatu saat ditanya oleh sahabat. Kanjeng Nabi mengatakan kepada sahabat seperti ini, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum, atau kama qala hadis Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi mengatakan hidupku adalah baik untuk engkau, tapi besok kalau aku mati juga baik untuk engkau. Maka sahabat protes, ya Rasulullah sebentar, kalau engkau hidup maka baik buat kita semua, karena kita bisa mendapatkan doa dari engkau ya Rasulullah, kita bisa sholat di belakangmu ya Rasulullah, kita bisa berjuang berjihad bersamamu denganmu ya Rasulullah, kita bisa menyaksikan wahyu turun ya Rasulullah. Tapi kalau engkau besok wafat ya Rasulullah, itu bukan baik buat kita para sahabat, tapi itu musibah besar ya Rasulullah. Lalu Kanjeng Nabi mengatakan apa? Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Kanjeng Nabi tetap mengatakan hidupku baik untuk kalian, kalau aku mati juga baik untuk kalian. Tetap seperti itu Kanjeng Nabi mengatakan. Lalu ditanya, kaifah? Bagaimana ya Rasulullah? Kenapa kalau engkau meninggal baik buat kami para sahabat? Lalu Kanjeng Nabi mengatakan, ya sahabatku, ingat, besok kalau aku di alam barzah, setiap hari Senin dan Kamis, seluruh amal hambaku dia lamporkan kepada aku, baik itu buruk ataupun baik. Baik itu buruk ataupun baik. Kalau aku mendapatkan dari hambaku melakukan amal taat, maka aku akan berhamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi kalau seandainya dari amal umatku ini amal buruk, syai'at yang berbuat maksiat kepada Allah, maka aku Rasulullah akan menghadap kepada Allah memohonkan pengampunan istighfar di alam barzah untuk umatku. Shallu ala nabi. Lihat, Kanjeng Nabi di alam barzah, di alam barzah melihat kita bermaksiat, beliau berdiri di hadapan Allah untuk mengistighfari dosa kita. Di sini sampai sekarang setiap Senin dan Kamis. Sekarang pertanyaannya, apakah doa permohonan Kanjeng Nabi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kita yang bermaksiat, kita yang tidak melakukan perintahnya Allah, Kanjeng Nabi yang masih memikirkan kita di alam barzahnya setiap hari Senin dan Kamis. Ini salah satu dari sekian ratus bukti kalau Kanjeng Nabi ini mencintai kita, agar kita ini diampuni selalu dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat dalam riwayat lain, istrinya yang dicintai Siti Aisyah radhiyallahu anha dalam satu kesempatan sangat manja kepada Kanjeng Nabi, mengatakan, duhai suamiku, duhai Rasulullah, aku minta engkau memberikan doa kepadaku, doa yang khusus. Wajar seorang istri kepingin mendapat yang khusus dari suaminya. Lalu Kanjeng Nabi mengangkat kedua tangannya berdoa, Allahumma fir lil Aisyata ma taqaddama min jambiha wa ma ta'akhir wa ma asrat wa ma alana. Kama qala hadis Rasulullah. Mendengar doa tersebut, Siti Aisyah mukanya humairah, pipinya memerah, senang sekali. Bagaimana tidak senang? Yang doakan Rasulullah, dan doanya sangat luar biasa. Kanjeng Nabi mengatakan, ya Allah, ampuni dosa Aisyah, yaitu dosa yang kecil sampai dosa yang besar, dosa yang dulu diperbuat sampai yang akan datang sampai terakhir. Berarti apa? Seluruh dosanya Siti Aisyah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dari dulu sampai yang akhir, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Lalu Kanjeng Nabi mengatakan, ya Aisyah, kamu senang
aku doakan seperti itu. Bagaimana tidak senang ya Rasulullah? Doamu pasti diterima oleh Allah. Bagaimana aku tidak senang? Lalu Kanjeng Nabi mengatakan apa? Ya Aisyah, ketahuilah, doa ini yang aku baca bukan cuma untuk engkau, tapi setiap ba'da sholat aku selalu memohonkan doa yang sama untuk seluruh umatku. Shallu ala Nabi. Lihat, Kanjeng Nabi bukan mikirkan istrinya saja, tapi doa ini juga dipakai untuk kita, supaya kita dosa yang semuanya awal akhir, yang terang-terangan atau yang tersembunyi, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, Kanjeng Nabi dalam mohon ampun kepada Allah nggak tanggung-tanggung. Coba kita lihat bukti yang lain. Asbab nuzul, sebab turunnya ayat yang jenengan apal. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, di surah Ad-Duha ayat ke-5. Ya. Itu asbab nuzulnya apa? Sebab turunnya. Waktu itu Kanjeng Nabi lagi yang bersedih. Sedih, memikirkan sesuatu yang hanya Allah yang tahu apa yang dipikirkan oleh Kanjeng Nabi. Allah ini Kanjeng Nabi ini Habibullah, kekasihnya Allah. Lalu begitu Allah melihat Kanjeng Nabi sedih, Allah ini istilahnya enggak senang. Kepinginnya ini Kanjeng Nabi selalu senang. Lalu apa? Diperintah malaikat Jibril untuk turun membawa ayat walau sofa yu'tika rabbuka fardardo. Ayat ini diberikan. Apa artinya? Ya Rasulullah, besok wala saufa, ini kata-kata fil mudhari, besok kelak kamu akan diberikan karunia oleh Allah, kemenangan oleh Allah, sampai kamu ini bisa ridho. Ingat, senang sama ridho beda. Senang sama ridho beda. Kalau ridho ini sudah di atasnya jauh lebih senang. Jadi Kanjeng Nabi ini seolah-olah ditawari oleh Allah, mau apa saja, kemenangan dunia, pemimpin di akhirat, surga derajat yang tinggi, pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kita sebagai manusia biasa, kalau kita sedih, ada orang paling kaya se-Indonesia datang, Bu, jangan sedih Bu, besok rumah jenengan tak kasih di Galaxy Mall, di Galaxy yang paling mewah, terus rumah jenengan ukurannya 1 hektar, mobilnya 5. Kira kita bisa seneng gak kira-kira langsung? Senang. Oh, seneng banget. Jenengan punya utang berapa saja, wes tak lunasi semua, seneng gak kira-kira? Yang ngomong seneng punya utang kayak tahun ini. Pasti senang. Kenapa? Karena diberikan sesuatu iming-iming agar menjadi senang. Lah Kanjeng Nabi ini iming-imingnya bukan yang sepele, sehingga Kanjeng Nabi ridho. Apa itu ridho? Sehingga para mufassirin mengatakan, yaitu kalau Kanjeng Nabi ridho, berarti apa? Allah memberikan dunia dan akhirat semuanya untuk Rasulullah SAW. Apapun yang diberikan, gunung Uhud kalau mau jadi emas bisa diberikan oleh Kanjeng Nabi. Ternyata Kanjeng Nabi diberikan hal yang sangat luar biasa. Ternyata apa? Tidak membuat Kanjeng Nabi menjawab saya mau itu semua, enggak. Lalu Kanjeng Nabi mengatakan apa? Kanjeng Nabi mengatakan yang membuat aku ridho, idanglah ada wawahidun min ummati finnar. Ini yang membuat Kanjeng Nabi mengatakan, ya Allah, saya baru ridho kalau nanti besok tidak ada satu dari umatku yang masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Shallu ala Nabi. Bayangkan, ini yang bisa menyenangkan, yang membuat senang Kanjeng Nabi. Kalau kita tidak ada satu pun dari kita yang masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, istimewa enggak Kanjeng Nabi? Bukan cuma istimewa, rajanya istimewa. Tidak bisa kita ucapkan dengan kalimat kalau Kanjeng Nabi ini memikirkan kita. Coba lihat dalam riwayat lain, Kanjeng Nabi tersebut berusaha bukan hanya pada saat-saat beliau sehat, tetapi beliau saat detik-detik maut, saat sakaratul maut, beliau ternyata juga masih memikirkan kita. Di mana kita faham sakaratul maut adalah salah satu tempat di mana seorang hambanya Allah benar-benar merasakan sakit yang teramat sakit, sehingga Kanjeng Nabi pernah mengatakan dalam riwayat hadis, kamu tahu enggak apa rasa sakaratul maut? Kanjeng Nabi menggambarkan, yaitu satu peristiwa Nabiullah Musa alaihissalam bingung melihat umatnya kalau mau mati itu mesti loncat-loncat, mesti gulung-gulung, sakit, tidak bisa mati dengan segera. Lalu Kanjeng Nabi mengatakan, kenapa? Engkau tahu apa sebabnya? Lalu Musa mengatakan, ditanya pada sahabatnya,
ketahuilah umatku ini kalau mati ini sulit setengah mati, loncat-loncat, gulung-gulung. Lalu Nabi Musa bisa bercakap-cakap dengan Allah, langsung bertanya, ya Allah, kenapa umatku ini sebelum meninggal sulit sekali matinya, loncat, teriak dan sebagainya. Apa sih rasanya sakitnya sakaratul maut? Maka Allah mengatakan, ya Musa, ketahuilah rasa sakitnya sakaratul maut itu seperti seolah-olah ada kambing atau biri-biri yang masih hidup, kulitnya dikupas satu persatu. Itu adalah rasa sakaratul maut. Dan begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakaratul maut, maka keringatnya berkucur dengan deras, merasakan sakitnya, sehingga Kanjeng Nabi mengatakan, la ilaha illallah innalil maut sakarat. Kanjeng Nabi mengatakan apa? La ilaha illallah, sesungguhnya sakaratul maut ini sangat pedih, sangat pedih. Ini Kanjeng Nabi, pembuka pintu surga, miftahul jannah, mengatakan sangat sakit sekali sakaratul maut. Tetapi begitu Kanjeng Nabi dalam kondisi yang teramat sakit, menahan sakitnya sakaratul maut, apakah beliau berdoa agar Allah menghilangkan rasa sakaratul maut untuk dirinya, atau menghilangkan rasa sakit sakaratul maut istrinya, anak-anaknya, sahabatnya? Tidak. Lalu Kanjeng Nabi dengan lemas tangannya mengatakan, berdoa, Allahumma saddid alayya mauti wa khafid ala ummati. Ini doanya Kanjeng Nabi. Doanya Kanjeng Nabi apa? Ya Allah, cukup pedihkan seluruh rasa sakaratul maut biar aku yang merasakan, dan ringankanlah untuk hamba umatku. Shallu ala Nabi. Sehingga atas doanya Kanjeng Nabi yang diterima, sehingga kita bisa lihat umat Islam, saudara kita meninggal ada yang sambil senyum, meninggal ada yang sambil tidur, meninggal duduk langsung meninggal dunia, nggak terasa, tidak ada rasa sakaratul maut sekali. Semua berkat jasanya siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari beberapa contoh yang begitu banyak sekali riwayat-riwayat bagaimana perjuangan Kanjeng Nabi terhadap kita, kira-kira Kanjeng Nabi cinta nggak sama kita? Cinta sekali, sangat cinta sekali. Berarti apa? Sebelum kita ini berusaha mencintai Kanjeng Nabi, kita ini sampai sekarang bingung, kita ini bagaimana cara mencintai Kanjeng Nabi. Di hati kita tidak ada rasa cinta kepada Kanjeng Nabi, belas sama sekali. Tetapi Kanjeng Nabi sudah mencintai kita. Kanjeng Nabi 1500 tahun sudah mencintai kita. Maka dari itu, detik ini, kalau rasa cinta kita belum ada kepada Kanjeng Nabi, maka mari sekarang kita ini berusaha untuk mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi cinta ini perlu bukti. Cinta ini ada matur sembah nuwun, ya. Ini bukti cinta. Saya keringatan, saya dikasih tisu. Masya Allah. Cinta ini adalah perlu bukti. Apa bukti daripada cinta tersebut? Mudah. Dulu panjenengan, Bu, ya, waktu panjenengan ditaksir oleh suami panjenengan lagi jatuh cinta, misalnya jenengan namanya Siti. Saya yakin seorang laki-laki kalau menyenangi seorang wanita namanya Siti, itu selalu senengnya kalau ngomong sama temannya nyebut nama pacarnya, ya enggak? Bangun tidur ngomong Siti, mau makan ngomong Siti, mau tidur ngomong Siti, main bal-balan ingatnya Siti terus. Kenapa? Wajar. Orang kalau sudah cinta kepada seseorang pasti senangnya menyebut nama kekasihnya. Kanjeng Nabi mengatakan, man ahabba say'a kasura zikra. Barang siapa orang yang cinta kepada seseorang, maka banyak menyebut namanya. Berarti bukti pertama, orang yang cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW banyak menyebut namanya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa? Innallaha wa malaikatahu yushollu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Dengan mau apa? Dengan membaca sholawat. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin miladi tahallu bil qadu wa tanfariju bil qurabu wa tumadrabil hawali
husnul khawatimi wa yustasqal ghamam biwa'il karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Matur sembah nun. Sallu ala nabi. Lihat, jadi mau sholawat niku bukan amalan yang tanpa ada alasan. Orang yang suka ahli sholawat berarti dia merupakan salah satu ciri nyata kalau dia cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu kita membaca sholawat itu sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada kita. Banyak sekali keutamaan sholawat. Dalam salah satu riwayat hadis disebutkan, man sholla alayya fi yaumil jum'ah samanina marotan ghafarallahu lahu junuba samanina sanatain. Atau kama qala hadis Rasulullah SAW. Kan yang Nabi mengatakan, barang siapa orang yang hari Jumat, malam Jumat atau hari Jumat membaca sholat atasku 80 kali, maka dosanya akan diampuni oleh Allah 80 tahun. Umur kita piro? Berapa umur kita? Berarti panjenengan kalau sudah mulai malam Jumat pegang tasbih Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad 80 kali, enggak sampai 10 menit selesai. Man sholla alayya fi yaumil jum'ah alfa maratin hatta yara'adum ma'adamul fil jannah. Atau kama qala hadis Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi mengatakan, barang siapa yang pada hari Jumat atau malam Jumat, Lailatul Jumat membaca sholawat atasku 1000 kali, hatta yara' ma'adu fil jannah, maka sebelum meninggal dipastikan bisa melihat tempatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca sholawat 1000 kali nggak sampai 20 menit selesai. Kalau istiqomah 20 menit tok. Jangan katakan lama. Jenengan kalau lagi melihat YouTube 1 jam kerasa nggak kira-kira? Nggak terasa. Pulsanya entek nggak kerasa. Tapi apa yang didapatkan? Mumet. Karena sekarang jenengan begitu lihat YouTube, isinya apa? Wong padu, ya, fitnah sana, fitnah sini, terus beritanya apa? Mbah Corona, ya enggak, Mbah Covid dan sebagainya. Mumet. Tapi kalau jenengan ganti baca mau sholawat 1000 kali sebelum meninggal dunia, pastikan tempatnya bisa melihat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain disebutkan, man sholla alayya ya fis sofha, pada barang siapa sholat kepadaku fis sofa wal masya, pada sore berapa? Asra maratin 10 kali. Jadi sore 10 kali, pada subuh 10 kali. Apa dikatakan oleh Kanjeng Nabi? Wajabat lahu syafaati. Wajabat itu apa? Kuwajibkan akan kuberikan syafaat untuknya. Istimewa. 10 kali sore, 10 kali malam habis maghrib, sebelum azhar 10 kali subuh, 10 kali badal maghrib, 10 kali lah, cepat sekali. Kalau kita benar nggak ngamalkan ini, ya Allah, kalau hitungan pedagang ini ruginya kayak apa sudah. Wajabat lahu syafaati, kuwajibkan atasnya syafaat atasku. Coba kita melihat keutamaan sholawat yang lain. Ya, di sini ada kitab Abi Zain bin Ibrahim bin Smith, kitabnya Al-Fawaid Al-Muqtarah. Di sini tentang fadail sholawat, ya, sholawat. Di sini disebutkan qala ba'du sholihin, dikatakan oleh sebagian ulama yang mengatakan ini bukan ulama sembarangan, ulama kabir, ulama besar, wali Allah. Apa disebutkan di sini? Kanali jarun musrifun ala nafsihi, yaitu saya punya tetangga yang ahli maksiat. Jadi yos pokoknya yos ahli maksiat, ya mendem, yos macam-macam sudah. Mau limo dikerjakan KB sudah. Ya. Wa kuntu amuru bitaubati falam yaf'al. Saya ini sudah nasihati supaya tobat, tapi dia tidak mendengarkan nasihat saya. Istilahnya masuk kiri keluar ke kanan, ya. Falama mata, enggak lama kemudian mati tetangga saya yang ahli maksiat tersebut. Mati, belum sempat tobat sudah mati.
Ra'aituhu fil jannah. Ini wali, ini kelasnya wali. Pada suatu saat saya melihat dia ini dalam mimpi saya ini fil jannah, di dalam surga. Aneh enggak? Orang ahli maksiat ini biasanya di nerakanya Allah. Tapi wali ini melihat orang tersebut tetangganya di surga. Bingung. Ahli maksiat belum tobat kok di surga? Ya. Lalu fakultu lahu. Maka aku bertanya kepadanya. Bertanya. Apa wali tersebut menanya? Nima nilta hadil mangzilati. Fulan, kamu ini ahli maksiat. Sebab apa kok gara-gara kamu ini melakukan perbuatan apa kok mau masuk surga? Apa sebabnya? Penasaran nih wali ini. Qala, maka tetangganya yang ahli maksiat yang masuk surga tersebut mengatakan, hadartu muhaddisan fasamituhu yaqul. Saya dulu pernah satu saat hadir di majelis pengajian yang membahas tentang yaitu hadis-hadis Kanjeng Nabi, nerangke Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan sebagainya ya. Lalu dia ini mendengarkan yaitu ada kiainya yang berkata membawa hadis. Apa hadisnya? Man sapa wong rafa'a sing mengeraskan sautahu suarane. Siapa orang yang mengeraskan suaranya bisolati ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu kelawan membaca solawat atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bersolawat ini mengeraskan suaranya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi kita mengeraskan suaranya kita saat kita membaca solawat. Seperti itu. Ya. Lalu hadis ini selanjutnya apa? Wajabat lahul jannah. Kanjeng Nabi mengatakan apa? Kuwajibkan atasnya surga. Jadi yang didengar tetangganya ahli maksiat ini mengatakan apa? Siapa orang yang berani membaca solawat dengan suara yang keras, maka kuwajibkan atasnya surga. Shollu ala nabi. Sing banter. Surga loh ini hadiahnya. Ini di kitab Fawaid Al-Muqtarah. Shollu ala nabi. Ya, kita harus bangga. Solawat ini walaupun kita ini mamer tetap dapat pahala. Karena ikroman lahu, karena menghormati dari memuliakan Kanjeng Nabi. Lalu dilanjutkan dari sini apa? Farofatu sauti bisolati alaihi. Lalu dia langsung ngamalkan. Begitu dengar hadis tersebut, dia langsung bersolawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Lalu orang tersebut bersolawat di majelis tersebut dengan suara yang lantang keras. Ya. Lalu apa? Dilanjutkan di sini. Warofa al kaumu sautahum. Maka apa? Hadirin yang lain ikut berteriak menyambut solawat. Ya, kalau saya mengatakan Allahumma sholli wa sallim alaihi, kan jenengan ikut berteriak. Jadi atas dia bersuara solawat yang keras, maka orang satu majelis tersebut juga mengikuti bersolawat yang keras atas Nabi besar Muhammad SAW. Faghfarallahu lana jami'an. Atas perbuatan saya solawat keras tersebut, maka Allah di alam kubur mengampuni seluruh dosa-dosa saya, sehingga saya ini tidak jadi masuk neraka, akhirnya dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat apa? Berkat mengeraskan solawat atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga grup hadroh ini ahlul jannah semua ini. Amin. Dari tadi solawatan terus, Masya Allah. Saya ngiri. Kenapa bukan saya yang tampil tadi solawatan? Kenapa bukan saya yang tadi mahalul giyam yang memimpin? Kenapa bukan saya yang salawat tola'ul badru alaina? Tola'al badru alaina min sanil adil wana wajabat suku alaina. Masya Allah, asmani pun jenengan sinten? Masih punya anak perempuan yang seusur saya enggak? Ada cucu besar. Oh cucu, anak bojo saya teko, pulang di jewer saya ini. Masya Allah.
Ustadz Ahmad, ini waktunya sampai jam berapa ya? Hah? Jam 8 ya? Sama jam 9. Kalau pelanggaran sedikit tidak apa-apa ya. Walau golil ya. Ini tadi bukti cinta kita yang pertama, lisan kita banyak menyebutkan nama kekasih kita. Alamatnya jelas, yaitu kita membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Lalu bukti kita yang kedua apa? Bukti kita yang kedua, cinta kepada kanjeng Nabi seperti sahabat. Sahabat ini kalau sudah melihat kanjeng Nabi berbuat sesuatu, memerintah sesuatu, untuk melakukan sesuatu apapun itu, seluruh sahabat semua suaranya sama. Apa suaranya? Sami'na, saya dengar, saya patuh. Saya dengar, saya patuh. Bahkan kanjeng Nabi pernah, sahabat waktu kanjeng Nabi sudah sedo, ada satu sahabat yang pernah berjalan di padang pasir untuk menuju ke tempat tertentu. Sahabat satu tabi'in, yaitu tidak pernah menangi kanjeng Nabi. Jalan, begitu jalan ternyata sahabat yang pernah bertemu kanjeng Nabi waktu jalan, ada pohon kurma di tengah-tengah. Lalu apa? Muter dulu pohon kurma kayak tawaf, baru jalan lagi. Lalu tabi'in yang belum pernah ketemu kanjeng Nabi ini bilang apa? Ya fulan, kenapa kamu jalan sini tinggal lurus aja kok pakai muter segala? Oh panas kok padang pasir. Lalu apa kata sahabat tersebut? Kamu pernah nggak? Saya dulu pernah jalan di belakang kanjeng Nabi. Jalan sama, ketemu pohon kurma ini, kanjeng Nabi muter dulu baru terus. Nggak pakai diakal, tidak pakai alasan, tidak pakai dalilnya macam-macam, tidak. Tapi kalau kanjeng Nabi sudah melakukan sesuatu, sahabat menghilangkan akalnya lalu mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Dalam riwayat lain pernah sahabat dikasih satu buah, dalam riwayat disebut semangka, entah buah labu atau semangka, maka cuma dilihatin toh, nggak ada yang berani motong. Lalu ada sahabat satu datang, kenapa kamu tidak motong? Tinggal potong saja. Lalu sahabat bilang apa? Saya nggak berani motong karena saya belum pernah lihat kanjeng Nabi motong semangka ini dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Lihat, ini semuanya pinginnya apa? 100% tindakannya meneladani kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti apa? Berarti kalau kita merasa cinta kepada kanjeng Nabi, buktinya dengan apa? Buktinya dengan melakukan apa-apa saja yang diperintah kanjeng Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Di Quran disebutkan apa? Fattabi'uni. Ikuti aku. Nah, sekarang ngapunten ingkang kathah, ini akan sedikit saya bahas, yaitu apa resiko seseorang yang menganggap remeh sunnah kanjeng Nabi. Sekarang zaman sekarang ini, ya Allah, sedih kita. Kadang-kadang sunnah kanjeng Nabi ini bukan dilakukan, bukan dibanggakan, tapi justru dihina. Njimboten. Sunnah kanjeng Nabi ini justru disia-siakan. Seolah-olah definisi sunnah ini apa? Kau dikerjakan berpahala, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Itu yang terjadi di umum. Mohon setelah kita membahas kajian Sahih Bukhari, maka kita akan bisa merubah definisi tersebut. Apa itu sunnah? Apa itu sunnah? Coba kita melihat di sini di hadis Sahih Bukhari, jenengan boleh catat nomornya 1260. Diangan-angan, dibuat sangu buat panjenengan, sangu buat anak putu jenengan, bojone panjenengan, supaya insya Allah setelah kita mempelajari satu hadis ini, kita menjadi orang yang mulia, bejo, selamat dunia wal akhirah, insya Allah. Supaya kita dapat berkahnya. Ini Sahih Bukhari. Ya, dimat, ya, nomor 1260 jilid yang pertama. Ya, di sini peroinya saya nggak baca, langsung dari Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Jadi dari Sayyidina Anas bin Malik, yaitu mendengar kanjeng Nabi berkata. Ya. Ini ingat-ingat, apa resikonya orang yang menghinakan sunnah kanjeng Nabi? Apa resikonya orang yang tidak memperdulikan dengan sunnah kanjeng Nabi? Di sini kanjeng Nabi mengatakan, ala abdu idza wudi'a fi qabrihi. Jika ada seorang, dia tubuhnya sudah diletakkan di dalam kubur, yaitu apa? Kepalanya menghadap ke, ini kalau kiblat berarti kepalanya di sana, kakinya di sana, sudah mujur. Berarti orang tersebut sudah mati atau masih hidup? Sudah mati. Ya. Lalu hadis ini dilanjutkan,
wa tuwalliya wa zahaba ashabuhu. Lalu orang yang mengantarkan jenazah tersebut satu persatu pulang meninggalkannya. Jadi siapa? Suaminya, ya, anak-anaknya, tetangganya, gurunya meninggalkan satu persatu. Hatta innahu la yasma'u qur'ani alihim, sehingga orang yang meninggal tersebut mendengarkan suara sendal orang yang meninggalkan. Berarti apa? Ahli kubur ini bisa mendengar orang yang ziarah siapa? Coba lihat syariat kalau panjenengan ziarah kubur, ucapannya apa? Assalamualaikum ya ahli kubur. Ngomongnya dalam hati apa? Keras. Keras ucapannya. Sunnah keras. Kenapa? Karena ahli kubur bisa menjawab. Tapi kenapa kita tidak bisa mendengar? Ini rahmat Allah. Ini kesaksian Allah. Merupakan apa namanya? Allah memberikan rahmat kalau kita tidak bisa mendengar suara ahli kubur. Kalau kita bisa dengar, nggak ada yang mau ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Waalaikumsalam ya fulan. Nggak ada yang mau ziarah, sudah takut semua, kabur semua sudah. Ya. Tapi dia hakikatnya bisa mendengar. Sampai disebutkan hatta innahu la yasma'u qur'ani alihim. Sampai suara sendalnya kedengeran meninggalkan. Atahu malakani. Ini menarik ini. Lalu ada dua malaikat datang. Siapa malaikatnya? Mungkin akhir. Ya. Fa'adahu, maka malaikat tersebut mendudukannya. Bagaimana sifat mendudukannya kita tidak paham karena alam roh. Ya. Fayakulani lahu, maka malaikat munkar dan nakir menanya. Itu adalah namanya pertanyaanku kubur. Nah, sekarang kalau saya tanya sama panjenengan, dalam riwayat hadis yang bukan di Bukhari, Imam Tirmizi dan sebagainya, pertanyaan kubur itu biasanya apa? Man robuka, man nabiyuka, man kitabuka, man kiblatuka, ya, man dinuka dan sebagainya. Sopo pengairanmu, sopo nabimu, siapa di mana kiblatmu, apa kitabmu, sopo ikhwanmu dan sebagainya. Jabatan. Tetapi di hadis Sahih Bukhari ini pertanyaannya bukan itu. Saya ulangi, pertanyaannya bukan itu. Ya. Jenengan nanti maos hadis Bukhari sama syarahnya kalau betul. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya ternyata bukan man robuka, bukan man nabiuka, bukan man kiblat buka, ban sebagai man dinuka, bukan. Pertanyaannya di sini sebutkan ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Ternyata malaikat munkar dan nakir itu membawa di tangannya tersebut surah berupa gambar dari cahaya, dan dikatakan di dalam gambar tersebut apa? Adalah gambarnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Apa yang kamu ketahui tentang orang ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lihat. Pertanyaannya siapa? Kamu tahu Kanjeng Nabi ini, kamu tahu siapa dia ini? Apa yang kamu ketahui dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu pertanyaannya. Bukan man robukah. Ini di Sahih Bukhari. Kita paham kalau kita belajar hadis, kitab Sahih Bukhari adalah kitab derajat yang pertama. Di antara seluruh hadis, maka rujukannya Sahih Bukhari. Jadi kitab yang Sahih kedua setelah Quran, hukumnya ambil dari Sahih Bukhari. Pertanyaan apa? Apa yang kamu ketahui tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu dia. Lalu fayaqulu, maka orang tersebut menjawab, asyhadu, aku bersaksi, annahu, sejatinya dia Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW Abdullahi wa rasuluhu, yaitu hambanya Allah dan utusannya Allah. Jawabannya singkat, aku bersaksi kalau dia Kanjeng Nabi tersebut adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Jawabannya singkat gak? Gampang dihafal gak? Jenengan sekarang hafal, tapi belum tentu besok di alam barzah hafal. Tapi insya Allah mudah-mudahan hafal, ya. Nah, jawabannya apa? Saya bersaksi kalau dia hambanya Allah dan dia utusannya Allah. Lalu setelah dia benar menjawabnya, fayaqula, maka malaikat munkar dan nakir berkata, unzur, ningaloh sirah, lihatlah kamu, ila maq'adaka minan nari abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah, kama qala hadis Rasulullah sallu ala nabi. Apa yang dikatakan malaikat? Setelah jawaban kamu benar, maka lihat tempatmu, orang yang meninggal ini, iya itu tadinya mau masuk neraka.
Tempatmu ini tadinya di neraka, tapi karena kamu bisa menjawab pertanyaan dengan benar, maka Allah merubah tempatmu menjadi surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, dengan bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka orang yang meninggal dunia masih membawa dosa, dan dia bisa menjawab kalau dia ini Kanjeng Nabi adalah hambanya Allah dan utusannya Allah, maka langsung tempatnya diganti surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti apa? Dosa kita masih punya kesempatan diampuni oleh Allah saat apa? Saat pertanyaan kubur. Saat pertanyaan kubur dengan bisa menjawab, yaitu jawaban yang benar, yaitu apa? Kalau Kanjeng Nabi adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Ya. Lalu fayarahuma jami'an. Kanjeng Nabi mengatakan apa? Kalau sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut yang dikubur tersebut melihat tempat dua-duanya, tempatnya di neraka yang tadinya diganti surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang enggak orang nih kira-kira? Oh, senang banget. Lalu apa yang terjadi? Ya. Wa amal kafiru au munafiku. Lalu bagaimana kalau yang ditanya tersebut orang kafir dan orang munafik? Siapa orang kafir tersebut? Naudzubillah min dzalik, yang meninggal dunia tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya dan tidak mengakui Kanjeng Nabi sebagai utusannya. Lalu siapa orang munafik? Orang munafik tersebut, mohon maaf ya, KTP-nya Islam, penampilannya Islam, pakai baju koko, tapi kalau ngomong orang enak didengar. Itu kalau ngomong selalu membenci Islam, ngomong selalu ngelek-ngelek Islam, ngomong selalu memojokkan Islam. Ngomongnya ini seperti itu. Jadi dia ini pakai baju Islam, tapi kalau ngomong justru merangi Islam. Kira-kira zaman sekarang ada nggak orang seperti itu? Saya kalau dengar orang kalau penampilan Islam pakai koko masuk TV, tapi ngomongnya mojokkan Islam, ini kalau bahasa Jawa Tengah megel ke usus. Megel usus. Lah, penampilan gitu kok malah mojokkan Islam. Munafik. Lah, ingat di hadis ini katakan besok orang kafir dan orang munafik, maka ditanya pertanyaan kubur. Pertanyaannya sama, yaitu ma ilmu fi hadzal rajul. Apa yang kamu ketahui dengan laki-laki ini, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Lalu apa jawabannya? Jawabannya la adri. Aku raruh. Aku tidak tahu. Jawabannya saya tidak tahu. Kuntu aqulu ma yaqulun nas. Orang munafik itu mengatakan, saya ini ngomong seperti orang manusia yang lain. Kalau saya Islam, tapi dia ini mengucapkan yang lain. Dia ini selalu membenci syariat Islam dan sebagainya. Fayaqulu, maka malaikat menegurnya, la daraita, apakah kamu tidak pernah untuk mengetahui, belajar apa-apa saja siapa Kanjeng Nabi, termasuk perintahnya, termasuk larangannya, wala talaita, dan kamu tidak pernah membaca sejarah Kanjeng Nabi, apa saja yang dia diusahakan. Berarti apa? Dia tidak pernah melakukan apa-apa saja yang dikerjakan oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Alias orang tersebut tidak peduli dengan apa yang namanya sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Lalu apa yang terjadi berikutnya? Yaitu yutrobu bimit rokoti min hadidin dorobbatan baina uzunaihi faya. Lalu malaikat mengeluarkan tongkat dari besi dan dipukulnya tongkat tersebut di antara dua telinganya, berarti pas di hidungnya, di tengah-tengahnya. Maka fayasihu soihatan, maka dia berteriak sekeras-kerasnya. Kenapa? Karena kesakitan. Yasma'uha, maka semuanya bisa mendengarkan. Yasma'uha man yalihi illa saqalain, seluruh makhluknya Allah bisa mendengarkan kecuali cuma dua, jin dan manusia. Nah, berarti apa? Hati-hati. Orang-orang yang tidak mau peduli dengan sunnah, dia meremehkan sunnah, menghinakan sunnah, besok dowo urusane. Urusan ini kebawa di pertanyaan kubur. Kalau dia peduli dengan sunnah Kanjeng Nabi, belajar siapa Kanjeng Nabi, sirah sejarah Kanjeng Nabi dipelajari, maka besok dia bisa menjawab pertanyaan kubur. Ini bukan soal hafalan, ini soal keimanan, mahabbah, soal kecintaan kepada Kanjeng Nabi. Maka besok dia pasti bisa menjawab. Kalau dia bisa menjawab apa? Maka dia tempatnya, kalau dia membawa dosa saat meninggal, jangan khawatir, maka dirubah tempatnya menjadi surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, nah, apa yang harus kita cermati?
yang harus kita cermati sekarang mendekati akhir zaman. Kira-kira banyak mana orang kecenderungannya ini makin lama makin peduli dengan sunnah Kanjeng Nabi atau makin tidak peduli kira-kira? Coba kita lihat, Kanjeng Nabi sudah mengatakan 1500 tahun yang lalu. Kanjeng Nabi mengatakan bada'uddini goriban. Kanjeng Nabi mengatakan apa? Dulu syariat pertama kali dikenalkan itu dianggap aneh. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi memerintahkan menyembah Allah. Allah tidak kelihatan. Dulu orang para jahiliyah nyembahnya patung, patung kelihatan. Waktu dikatakan Kanjeng Nabi sembahlah Allah, aku utusan Allah. Kanjeng Nabi sampai dikatakan yang nggak beres. Mana Tuhanmu nggak kelihatan dan sebagainya. Sehingga syariat Kanjeng Nabi, orang yang melakukan syariat Kanjeng Nabi dianggap aneh karena menyembah Tuhan yang tidak kelihatan. Yang percaya cuma istri, anaknya, dan sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq waktu itu. Ya. Wasayaudu goriban kama bada'a. Tapi Kanjeng Nabi mengatakan apa? Besok akhir zaman orang yang masih memegang syariatku maka besok disebut aneh kembali. Jadi nanti akhir zaman orang yang kalau megang syariatnya Kanjeng Nabi nanti disebut aneh. Ini benar enggak kira-kira? Coba Kanjeng Nabi ya kalau makan pakai apa? Tangan kanan ya. Ya. Coba jenengan dapat undangan jagong manten di Hotel Shangri-La bintang 5. Makannya ini duduk apa berdiri kira-kira? Kanjeng Nabi ngajarkan makan duduk apa berdiri? Duduk. Begitu makannya standing party, jenengan ingat, tadi pengajian ini kalau orang yang mengerjakan sunnah nanti pertanyaan kuburnya gampang. Jenengan megang sunnah tersebut, jenengan ngambil makanan prasmanan, jenengan milih di pojok, jenengan duduk demprok. Kira-kira dipeliri enggak sama orang yang lain? Dianggap aneh ora kira-kira? Mungkin dilihat, dirasa nih, iki kerone bukan wong Surabaya, wong Sidoarjo gitu niki. Lalu setelah makan, jenengan dibuang sendoknya, jenengan pakai tangan gini. Tambah dipeliri ora kira-kira? Setelah makan, jenengan begini. Kira-kira bukan cuma dipeliri, diusir sapam. Dia betul kira-kira. Lah ini yang dianggap aneh, syariat tapi dianggap aneh. Wah, jangan ginilah. Kemarin waktu ada peristiwa pemboman. Sekarang kalau jenengan coba, bukan zaman corona loh ya, jenengan pakai nikob, pakai cadar, jenengan ke supermarket, dipeliri orang nggak kira-kira? Sekarang enggak, dulu sebelum bah corona. Dibilang apa kira-kira? Dibilang apa? Dibilang injak, dibilang teroris dan sebagainya itu. Seperti itu yang terjadi. Padahal ini syarat, dan Kanjeng Nabi mengatakan besok nanti akhir zaman orang yang megang syariat itu nanti dianggap aneh. Tapi penutup hadis ini apa? Fatuba. Sungguh beruntung, sungguh bejo. Siapa yang bejo? Mau nggak kita sebagai orang yang bejo? Bahkan orang-orang mengatakan orang pinter ini kalah karo wong bejo. Benar enggak? Di Magelang ini orang yang paling kaya sak Magelang ini SD ora lulus. Tapi bejo, bikin las-lasan paling rame dewe. Akhirnya sekarang punya pabrik itu, bikin bisnya payu. Bejo. Nggak bisa matematika ini nggak bisa, tapi karyawannya sarjana semua, S2, S3. Dia SD mau orang bangku SD orang tamat. Tapi sekarang jadi orang paling kaya sak Magelang. Bener nggak pepatah kata Jawa? Wong pinter kalah karo wong bejo. Jenengan mau nggak jadi wong bejo? Kanjeng Nabi mengatakan apa? Fatuba. Maka bejolah, beruntunglah. Siapa yang beruntung? Lil ghurabai, yaitu orang yang dianggap aneh. Berarti siap-siap jenengan kalau dianggap aneh maka termasuk orang yang beruntung. Siapa orang aneh tersebut? Alladzina yuhyuna ma amatana nasu min sunnati. Orang yang aneh tersebut apa? Yaitu orang yang masih megang syariat Kanjeng Nabi di mana sunnah-sunnah Kanjeng Nabi sudah ditinggalkan. Jadi kalau kita akhir zaman ini masih megang sunnah Kanjeng Nabi, kita fatubah. Kita sebagai orang yang beruntung. Apa beruntungnya? Salah satu nanti pertanyaan kubur kita akan mudah dengan menjawab. Tapi resikonya apa? Dianggap aneh. Sebenarnya banyak sekali syariat kalau kita kerjakan dianggap aneh, banyak sekali. Ini bisa dibahas ini kitab ini satu demi persatu, tapi waktunya nggak cukup. Insya Allah lain kali diundang lagi nggak kira-kira nih. Ini banyak sekali. Sebenarnya saya pengen menyampaikan kurang lebih 2 jam lagi nih, tapi ya Allah, waktunya nggak ada lagi ya. Masya Allah. Berarti apa? Sebagai penutup. Tadi udah ditutup lagi ini ya. Definisi sunnah apa?
Definisi sunnah apa? Kalau kita kerjakan pasti dapat pahala dan kita menjadi orang yang beruntung. Kalau tidak dikerjakan, kita kehilangan pahala dan kita menjadi orang yang tidak beruntung. Sekarang kita mau jadi orang beruntung atau tidak? Maka dari itu, kalau mau jadi orang yang beruntung, mau dapat pahala, kerjakan sunnah. Kerjakan sunnah. Jangan meremehkan sunnah. Orang yang meremehkan sunnah, maka dia akan menjawab, la adri, aku tidak tahu. Akibatnya kalau dia dibilang tidak tahu, dia dipukul oleh malaikat, oleh besi dari tali malaikat, dan teriakannya bisa terdengar oleh seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik, tsumma naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah, kekuatan zahiran wal batinan, agar kita mulai detik ini, sekarang, mari kita tanam mahabbah kita kepada Kanjeng Nabi, yaitu dengan lisan kita yang selalu membasahi dengan sholawat, lalu kita berusaha selalu menghidupkan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Dimulai dari apa? Diri kita. Dimulai dari mana? Dari keluarga kita dan tetangga-tetangga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin al-karim sayyidina hanu na'imin hanna yu'afi majidina rabbana lakal hamdu kama sultani subhanaka wa ta'ala alhamdu hatta tudza wa lakal yuradid baka alhamdu radida alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad fi sahih rahmatil adada ma fi imla salatan wa salaman daimaini bidawakillah wa ala alihi sallallahu firna zunubana Allahumma firna zunubana wa liwalidina warhamhuma kama sigar wa liman haqqan alaina Allahumma fir umat sayyidina Muhammad Allahumma aslih umat sayyidina Muhammad Allahumma farrij an umat sayyidina Muhammad Allahumma ahdi umat sayyidina Muhammad Allahumma arham sayyidina Muhammad Allahumma adina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarrah ma qadait Allahumma as'aluka min hari masalaka minhu abduka wa nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka sholihin wa a'udzubika mimma sazaka minhu abduka wa nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka sholihun Allahumma rzuqna kama di nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahim ya arhamar rahimin sallallahu alaihi sayyidina Muhammadan khairan sallallahu sayyidina Muhammadan ma huwa alu ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kurang lebih mohon maaf, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, minta maaf ya. Ini sami-sami pangapunten. Insyaallah.